Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap hari kita sering mendengar dan membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Bahkan setiap orang yang sholat wajib untuk membaca kalimat tersebut, firman Allah subhanahu wa ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tidak, sholatnya tidak akan sah. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah kalimat tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sudah menjadi kewajiban untuk setiap muslim agar dia mengetahui apa itu tauhid, agar dia mengetahui bagaimana caranya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid itu ayyuhal muslimun adalah ifradullah bil ibadah, yaitu mengesakan, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah kepadanya. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasannya tauhid memiliki kedudukan yang sangat besar di dalam Islam. Salah satu daripada kedudukan tauhid di dalam Islam, tauhid adalah alasan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk hidup di dunia ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengibadahiku, kata Allah. Kata para ulama, maksudnya mengesakan dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, daripada kedudukan tauhid di dalam Islam, bahwasannya tauhid adalah alasan dan tugas utama seluruh para nabi dan rasul diutus ke dunia ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka min qablika min rasul illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus rasul sebelum engkau wahai Muhammad, kata Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan kami pasti berikan tugas kepada mereka, kami wahyukan kepada mereka untuk mengucapkan la ilaha illa ana fa'budun, kata para ulama, yaitu mengesakan dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, awal terjadi kesyirikan di atas muka bumi ini, yaitu ketika orang-orang meminta, berharap, berdoa kepada wali-wali yang sudah mati. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalu la tadarunna alihatakum
Wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka orang-orang yang meminta, berharap, berdoa kepada wali-wali yang sudah mati. Mereka mengatakan ketika didakwahi oleh para nabi-nabi dan rasul. Mereka katakan, jangan tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Siapa mereka? Waddan, Suwa'an, Yaghusa, Ya'uqa, wa Nasra. Kata para ulama, ini adalah 5 nama wali Allah. Waddan, Suwa'an, Yaghusa, Ya'uqa, wa Nasra. Nama-nama wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah mati. Lalu mereka meminta, berharap dan berdoa kepada mereka yang sudah mati. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasulnya. Mengutus para nabi dan rasulnya untuk mengajak kembali manusia kepada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah dan beribadah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami meminta pertolongan dan berharap dan berdoa ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, daripada posisi tauhid, kedudukan tauhid di dalam Islam, bahwasannya tidak ada satupun negeri, tidak ada satupun negeri yang bakal berkah dan makmur tanpa tauhid. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kalau seandainya satu penduduk negeri, mereka beriman, mereka bertauhid, mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mereka bertakwa kepada Allah. Kata Allah, niscaya Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, tidak akan ada apapun daripada negeri yang bakal makmur, yang bakal berkah, kalau orang-orang di dalamnya masih meminta kepada selain Allah, masih menyekutukan Allah, masih berharap dan berdoa kepada selain Allah, baik itu kepada kuburan-kuburan keramat, baik itu kepada kuburan para wali yang sudah mati, baik itu kepada pohon-pohon yang keramat, ataupun kepada dukun-dukun yang tak normal, maka mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan keberkahan kepada negeri tersebut. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kita ingat baik-baik bahwasannya tugas kita setiap muslim adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ayo mari kita kembali kepada kalimat Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami berharap, berdoa dan meminta pertolongan kepadamu ya Rabbal Alamin. Kemudian ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, yang keempat daripada kedudukan tauhid di dalam Islam, bahwasannya tidak ada satupun yang masuk ke dalam surga Allah tanpa tauhid. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Siapa yang menyekutukan Allah, siapa yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga dan tempat kembalinya cuma di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita ingatkan kembali, kita ingatkan lagi sekali lagi, ingat baik-baik bahwasannya tugas kita wajib seorang muslim untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita melakukan perbuatan syirik kepada Allah, jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegang erat tauhid, jangan biarkan kendor dan berikan celah untuk kesyirikan, karena kesyirikan dapat mencegah kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula daripada kedudukan tauhid di dalam Islam, bahwasannya tidak ada satupun amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa tauhid. Ketahuilah bahwasannya tauhid ini ibarat kata seperti orang yang berwudu ketika akan sholat. Tidak akan ada sholat apapun sholatnya, tidak bakal diterima tanpa berwudu. Begitu pula tidak akan Allah terima apapun amal ibadahnya tanpa kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau melakukan kesyirikan, habis seluruh amar perbuatan ibadahmu. Oleh karena itu ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, kita harus senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita dekat-dekat dengan perbuatan syirik. Apapun alasannya, baik itu alasannya budaya, baik itu alasannya tradisi, baik itu alasannya adat istiadat, syirik tetaplah syirik. Jangan pernah kita mendekatinya, karena itu dapat menghapuskan seluruh amal ibadah yang pernah kita lakukan. Dan hati-hati ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Hati-hati dengan alasan mereka orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala khabarkan, mereka mengatakan, alladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka beralasan, mereka mengatakan orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah, mereka katakan, kami tidak menyembah, kami tidak meminta kepada kuburan ini, kepada wali yang sudah mati ini, tetapi kami menjadikan mereka adalah perantara agar kami lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Tetap Allah tidak menerima alasan mereka. Tetap mereka divonis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ayyuhal muslimun, sekali lagi kita ingatkan, hati-hati dengan kesyirikan. Tauhidkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalilah dan pahamilah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah ya Allah kami beribadah dan menyembah, dan hanya kepada engkaulah ya Allah kami berharap, berdoa dan meminta pertolongan kepadamu ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah, taufik dan pertolongannya kepada kita, agar kita bisa terus untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallimu ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin waqdhulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la musafiran illa wasalta ya akramal akramin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.